Ada beberapa karya tulis isinya tentang rahasia 40. Nabi diangkat jadi Rasul usia berapa? 40 tahun. Nabi Musa menerima wahyu selama berapa hari? 40. Dan kematangan seseorang usia berapa? 40. Maka ada amalan juga yang mempercepat akselerasi terhadap kematangan, kekuatan spiritual, kekuatan mental, termasuk kekuatan intelektual. Apa itu? Amalan pokoknya sholat. Dan bilangan sholat ini, para ulama meriset ternyata ada 40 yang pokok. Bukan pokok dalam masalah fardu sunnah ya. Pokok yang dimaksudkan membantu kita lebih kuat dalam berkehidupan. Dengan 3 kekuatan tadi. Kekuatan spiritual, kekuatan intelektual, kekuatan mental. Baik, apa saja itu? Pertama, sholat fardu. Berapa rakaat yang fardu? 17 rakaat. Baik. Kemudian 17 ditambah dengan sholat tahajud dengan witir malam yang standar 11. 17 tambah 11 berapa? 28 kan? 28. Baik, teman-teman, 17 sholat fardu tambah 11 rakaat sholat malam. 11 rakaat itu bisa begini. 2 2 2 2 ujungnya 1 boleh. 4 4 3 boleh. Ya. Lalu ditambah 12 rakaat rawatib. Dalilnya mana? Yang tahajud Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan ke-80. Yang rawatib hadisnya dari Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan kalimatnya. Man shalla, siapa yang menunaikan salat, isnatai asyrata rak'atan, 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya sehari semalam. Apa saja itu? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat itu teknisnya bisa 4 sekaligus, bisa 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau ada sesuatu yang penting sehingga tak mampu dilakukan, maka bisa 2 rakaat. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang 10 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur. Setelah itu rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 4 tambah 2 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 6 tambah 2 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 8 tambah 2 10. Wa rak'ataini qabla al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, 10 tambah 2 12. Siapa yang mampu melakukan ini 12 rakaat, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga yang indah. 12 tambah 28 berapa? 40. Maka ini yang dimaksud 40 yang pokok. Pokok itu bukan fardu yang tadi saya katakan. Yang dimaksudkan yang membentuk karakter kuat dalam diri kita. Jadi kalau orang sudah konsisten 40 rakaat, selama hidupnya dia mampu kerjakan, semaksimal mungkin dia berlatih. 17 dulu yang pokok. Setelah itu, sertakan dengan yang dekat waktunya. Rawatib tadi. Rawatib itu yang qobliyah ba'diyah. Kan gak terlalu jauh kan waktunya. Kerjakan dulu, kerjakan sampai konsisten. Setelah itu apa? Tahajud. Tahajud jangan banyak-banyak dulu. Jangan langsung 11. 3 dulu aja. 2 rakaat, witir 1. Gak usah panjang-panjang, gak apa-apa. Yang pertama, qul a'udzu birabbil falaq. Kedua, qul a'udzu birabbin nas. Witir qul huwallah, gak apa-apa. Sampai Anda merasa bosan baca itu, naikkan. 4 rakaat, witir 1. Pindah ad-duha, al-insyirah. Sampai Anda bosan, silahkan 11, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Selesai menjelang subuh gitu, silahkan aja. Ya. Sampai merasa kenikmatan itu. Kalau sudah nikmat, gak akan tertinggal. Sebab kenikmatan itu kalau ditinggalkan gelisah. Nanti akan tercipta keadaan, jangankan fardu, tertinggal sunnah bisa gelisah. Kalau sudah begitu, Anda merasakan halawatul iman, kenikmatan iman. Maka silahkan berlatih sampai konsisten. Maka di antara ragam sholat-sholat sunnah tadi, ada beberapa sholat yang diprioritaskan oleh Nabi SAW, baik siang ataupun malamnya. Saya ambil satu saja untuk malam ini. Satu, ada sholat yang bahkan waktunya dan pahalanya dikaitkan langsung dengan sholat fardu. Dikaitkan langsung. Bahkan waktu penunaiannya itu berdampingan erat dengan sholat fardu. Ada yang dikerjakan setelah sholat fardu. Ada yang ditunaikan sebelum sholat fardu. Tolong fokus ya. Kalau masih punya kesempatan mengerjakan, tunaikan ini. Karena Nabi pun memprioritaskannya. Saya ulang. Di antara sekian ragam salat sunnah yang kita tampilkan tadi, ada jenis salat sunnah yang sangat diprioritaskan oleh Rasulullah SAW. Terlebih karena pahalanya, selain bisa menyempurnakan pahala-pahala yang kurang di salat fardu, juga memiliki keistimewaan khusus yang tidak ditemukan di salat-salat yang lainnya. Baik, pertama, dari sisi waktunya, dia beruntun, nyambung dengan salat fardu. Sesuatu yang bersambung, akar katanya disebut dengan ratib namanya, ratib. Sesuatu yang tersusun rapi bersambung, ratib.
Dari sini muncul kata tertib. Tertib, rapi, beruntun, terurut. Ratib. Kalau Anda ingin jamakkan, misal, ini sholatnya bukan cuma satu waktu. Ya, di subuh ada, zuhur ada, asar ada misalnya. Misal, ya kan? Sampai dengan ke isya. Bentuknya tidak satu, tapi jamak. Maka Anda jamakkan kata ratib menjadi rawatib. Rawatib. Saya turunkan kalimat ini supaya Anda paham betul istilahnya. Jadi jangan sampai Anda menggunakan istilah, tapi Anda nggak ngerti dengan kalimatnya. Rawatib. Jadi ada jenis sholat-sholat yang hukumnya sunnah, termasuk nafilah, gambaran tatawwu' yang disebut dengan rawatib karena waktunya tersusun, nempel dengan sholat-sholat fardu, baik dikerjakan sebelum ataupun setelah sholat fardu. Hati-hatilah dengan sholat-sholat ini. Maksudnya sepanjang kita bisa dapat dikerjakan sholat-sholat ini, karena sholat-sholat ini terkait erat langsung dengan sholat fardu, baik menyempurnakan kekurangannya ataupun memiliki keistimewaan yang tidak ditemukan di sholat-sholat yang lainnya. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita hanya keluarkan dulu, kita tidak terangkan spesifiknya, hanya kita turunkan terlebih dahulu. Halo? Sebelum kita jawab segala sesuatu terkait dengan masalah syariat, apalagi hukum-hukum syariat, maka mesti ada dalil untuk bisa menguatkannya. Kita tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja rawatib ini. Maka keterangan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Habibah menerangkan kepada kita tentang jumlah salat rawatib ini. Versi yang pertama didapati dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 414. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad, berasal dari Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Tayyib. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha menyampaikan, "Man shalla 12 rak'atan." Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bima makna, lihat kalimatnya, man shalla 12 rak'atan, siapa yang bisa menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai dengan malam. Jadi 12 rakaat ini dikerjakan di siang hari plus di malam hari. Plus baik mengiringi salat fardunya. Berarti salat ini hanya mengiringi salat fardu saja. Ada yang di siang hari, ada yang di malam hari. Apa saja itu ya Rasulullah? Pertama, lihat kalimatnya, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Buat catatnya, 4 rakaat sebelum zuhur. 1, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. 4 tambah 2 berapa? 6. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Tambah 2, 8. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Berapa? 10. Ingat, sudah isya berarti kan lail kan? Saya ulang, isya berarti masuk waktu malam. Rak'ataini ba'dal isya. Jadi yang ba'da isya itu masuk kategori malamnya. Baik, yang terakhir wa rak'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada berapa? 12 rakaat mengiringi salat fardu dari mulai siang sampai dengan malam. Kalau kita urutkan dari siang sampai malamnya, subuh, tadi sudah saya terangkan kalimat ini. Ya, masih waktu fajar, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya. Yuk kita lihat yang rawatib, nempel waktunya dengan salat fardu ini. Apa saja itu? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 4, 2, 8, 4 tambah 2, 6, tambah 2, 8, tambah 2, 10, tambah 2, 12. Jelas sampai sini? Perhatikan ya, lihat betul ini. Solat ini, selain bisa menyempurnakan solat fardu kita, melahirkan secara konsisten sampai dengan Anda meninggal. Lihat kalimatnya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Rangkaian solat ini, jika dikerjakan dengan sempurna, konsisten mengerjakannya, kata Nabi, orang yang konsisten mengerjakannya akan dibalas oleh Allah, diberikan pahala khusus, dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Satu rumah di surga. Masya Allah.
Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha ketika mendengar keterangan ini dari Nabi, apa kata beliau? Bima makna, lihat kalimatnya. Laqad azamtu alla atrukaha tula hayati. Setelah mendengar keterangan ini, kata beliau, saya berazam, bertekad pada diri saya tidak akan pernah meninggalkannya selama hidup saya. Masya Allah. Ummu Habibah, istri Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, di surga bersama Nabi, surganya bersama Nabi. Ketika mendengar ada amalan sholat sunnah 12 rakaat, bukan yang fardu, sholat sunnah, kata beliau, saya nggak akan tinggalkan itu selama hidup saya. Orang sudah punya rumah di surga bersama Nabi, keluarga Nabi, istri Nabi, masih mau menunaikan sholat sunnah dalam hidupnya, nggak akan ditinggalkan selama hidupnya. Anda para akhwat yang ada di atas, istri Nabi bukan, tetangga Nabi juga bukan, kerabat Nabi juga bukan, surganya belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, sudah ditawarkan pahalanya, masih sulit juga mengerjakannya. Anda sehat? Coba dilihat lagi. Saya tanya pada Anda semua yang ada di sini, siapa yang sudah punya rumah di surga? Boleh angkat tangan. Ayo, kalau tidak malu angkat aja. Ada yang sudah punya rumah? Kalau Anda sadar belum punya rumah di surga, kenapa nggak Anda bangun dari sekarang? Kan bahannya udah dikasih tuh. Ayo bangun dari sekarang. Jadi kalau orang cerdas berpikirnya, ini Allah lewat Rasulullah memberikan kita bahan bangunan untuk membangun rumah di surga. Anda bahannya dikasih sekarang, cuma nggak Anda bangun. La haula wala quwwata illa billah. Ingin punya rumah di surga, dikasih bahannya, Anda nggak bangun. Ini mumpung ada waktu, Pak. Mumpung ada waktu, ayo kita bangun satu-satu. Ya, alhamdulillah. Ya, kalau misalnya barusan, saya baru dengar. Besok subuh, sebelum subuh, ayo berikan pondasinya 2 rakaat sebelum subuh. Itu pun kalau hidup. Makanya sepanjang ada kesempatan, jangan tinggalkan. Ayo bangun, bangun, kerjakan. Dapatkan ini. Ya. Semoga dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala semua yang ada di sini dan pemirsa di rumah, insya Allah bisa mendapatkan satu rumah di surga. Tidak cukup dengan amin. Siapkan. Ya, jelas. Jadi ini waktunya. Yuk kita sekarang petakan. Jadi setelah sholat fardu apa saja tadi? Ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Sebelum sholat fardu, sebelum subuh, kemudian zuhur, kemudian sudah rawatib ya. Sudah, jangan terlampau soleh. Sudah ya. Nabi aja mengatakan demikian, sudah selesai. Ini yang rawatib, ini yang rawatib ini. Pelan-pelan, fokus. Kita belum ke teknis, baru menyebutkan ini saja. Kita belum ke teknis. Ya, belum ke teknis. Nah, teman-teman, setelah dalam bahasa Arab itu ba'da namanya. Ba'da, ya. Ba'da zuhur, setelah zuhur. Jadi kalau sudah pakai ba'da, jangan pakai setelah lagi. Akhi, kita ketemuan yuk. Di mana? Di Masjid At-Taqwa. Kapan? Setelah ba'da zuhur. Masya Allah, luar biasa ya. Udah, setelah zuhur, ba'da zuhur. Nah, sebelum bahasa Arabnya qabla. Ya, jadi sebelum subuh, qabla subuh. Kalau Anda ingin hilangkan kalimat subuhnya, maka Anda bisa hilangkan, kemudian Anda tandai untuk menunjukkan kepada subuh. Tandanya disebut dengan nisbah, pakai ya namanya. Ya, kalau sudah pakai ya, ujungnya ditutup dengan tak marbutah, menjadi qobliyah. Maka muncul di sini istilah qobliyah. Ya, sama dengan setelah ba'da kalimat ada yang dihilangkan di sini, tambahkan ya setelah kalimat ba'danya, tutup dengan tak marbutah. Keluarkan keutamaannya, kemudian pahami hukum-hukumnya, dan yang paling penting, jika Anda sudah gemar melakukannya, maka kita insya Allah termasuk dalam golongan yang meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Baik, nanti rawatib ini khusus untuk salat qobliyah zuhur, sebelum zuhur. Jika Anda tidak mampu mengerjakan 4 karena keterbatasan waktu, Anda boleh kerjakan 2 rakaat. Saya ulang, boleh kerjakan 2 rakaat. Nanti riwayatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ada di Al-Bukhari nomor hadis 812. Ya, kata beliau, hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya.
Rakaatain qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatain qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Rakaatain ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Rakaatain ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, dan rakaatain ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. Jadi semuanya 10 rakaat. Abu Daud nomor hadis 1258. Salat sunnah yang terkait mungkin waktunya dekat dengan salat fardu yang 5 waktu itu, ini dibagi 2 bagian. Ini teorinya supaya dipahami dengan baik ya. Ada yang disebut dengan salat rawatib. Apa artinya rawatib? Kalau tidak tahu katakan. Baik. Apa artinya rawatib? Baik. Rawatib itu jamak dari kata ratib. Apa artinya ratib? Baik. Bukan Allahu a'lam. Ratib itu adalah sesuatu yang tersusun dengan rapi atau berurutan sifatnya. Tersusun berurutan atau tersusun dengan rapi. Makanya diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi tertib. Tertib kan berurutan, rapi. Siapa yang konsisten mengerjakan ini selama hidupnya, Allah sebelum dia wafat, terus dia kerjakan sampai meninggalnya, kata Nabi, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Akan dibalas oleh Allah kerja kerasnya ini dengan dibangunkan satu rumah untuknya di surga. Luar biasa. Ini. Nah, Ummu Habibah ketika mendengar kalimat Nabi ini, maka berkata pada dirinya, bima ma'na laqad azamtu nafsi alla atrukaha tula hayati. Saya enggak akan pernah tinggalkan ini selama hidup saya. Bayangkan enggak? Ummu Habibah itu istri Nabi, orang paling mulia, ummul mukminin, di surganya bersama Nabi, jelas sudah punya rumah, kelasnya elit luar biasa. Ketika mendengar kalimat ini yang amalan sunnah, kata beliau, saya enggak akan tinggalkan ini selama hidup saya. Istri Nabi, dekat dengan Nabi, ahli surga, surganya terbaik, rumah paling elit, mendengar amalan sunnah, saya enggak akan tinggalkan. Ada perempuan, bukan di sini, di luar sana, bukan istri Nabi, tidak dekat dengan Nabi, belum jelas status surganya, amalan berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, ditawarin surga, rumah di surga, jangankan sunnahnya, yang wajibnya pun kadang terlambat. Cita-cita masuk surga Firdaus tanpa hisab. Masya Allah. Luar biasa. Ketemu ini, teruskan. Sebentar, teruskan dulu, belum selesai. Teman-teman sekalian, di sini kita temukan ada sebelum, ada setelah. Jelas? 4 rakaat sebelum apa? Zuhur. Dalam bahasa Arab kita tuliskan sebelum, bahasa Arabnya qabla. Zuhur, zuhur. Qabla zuhri, sebelum zuhur. Jelas? Kalau kita ingin hilangkan kalimat yang kedua, misal ini disebut mudhaf, mudhaf ilaih. Kalimat yang disandarkan. Kalau menunjuk kepada waktu, ingin kita buang ininya, supaya menunjuk pada kalimat yang dibuang, maka tambahkan ya setelahnya plus ta sebagai sifat. Asalnya qabla, qab, ya, asalnya a, karena ada ya, maka huruf sebelumnya jadi i. Di qabliyah. Jelas ya? Maka kita dengar kalimat qabliyah, qabliyah zuhur misalnya, itu maksudnya sebelum zuhur. Baik. Setelah, bahasa Arabnya ba'da. Setelah zuhur, ba'da zuhur. Di setelah, bahasa Arabnya apa? Ba'da. Kalau Anda sudah mengucapkan ba'da, jangan diucapkan setelah lagi. Itu 2 kata yang berulang sama. Paham ya? Kita ketemuan yuk. Kapan? Di mana? Di Masjid Indonesia. Kapan? Udah setelah ba'da asar deh. Setelah ba'da asar. Jadi kalau sudah setelah, itu ba'da. Tidak perlu menyebutkan keduanya lagi. Jelas ya? Ba'da zuhur. Hilangkan zuhurnya, muncul ya dengan ta'nya. Dikenal dengan ba'diyah. Paham sampai sini? Baik, saya simpan dulu ini. Jadi sebelum, bahasa Arabnya apa? Qabla. Setelah? Ba'da. Baik, ketemu kalimatnya. Sekarang lihat. Ini 12 waktu disebut apa? Rawatib. Kenapa disebut rawatib? Karena susunannya teriring langsung dengan salat fardu, baik sebelum atau setelahnya, dan punya fungsi melengkapi salat fardu. Jadi yang kurang di salat fardu dilengkapi oleh ini. Nah, ada salat ini di luar yang ini yang rawatib disebut dengan mutlak. Mutlak. Sifatnya ditunaikan, terdiri dari 2 waktunya. 1, ada yang memang berdekatan dengan salat fardu, tapi dia tidak punya fungsi menyempurnakan salat fardu. Fungsinya fungsi sendiri, terpisah dari yang fardu. Cuman waktunya berdekatan. Contoh, asar. Asar ini ada sunnahnya mutlak 4 rakaat, ditemukan di Abu Daud nomor hadis 1257. Riwayatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Nabi, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang bisa salat 4 rakaat sebelum zuhur. Paham? 4 rakaat asar. Baik, 4 rakaat sebelum asar. Saya ralat
4 rakaat sebelum asar. Ini masuk kategori salat apa? Mutlak. Paham sampai sini? Baik. Ada juga yang waktunya terpisah jauh dengan salat fardu. Misal tahajud, qiyamul lail, salat duha, ya salat wudu, salat tahiyatul masjid, salat di belakang makam Ibrahim. Maka ada salat yang kedua yang sifatnya terpisah jauh waktunya dari salat fardu. Di antara salat mutlak juga yang berdekatan waktunya dengan salat fardu tapi dia mutlak bukan rawatib adalah qabliyah maghrib. 2 rakaat. Dalilnya Abu Daud nomor hadis 1258. Ya, kata Nabi, lihat kalimatnya. Ya. Sallu qabla al-maghrib rak'atain liman yasha. Silahkan salat sebelum maghrib 2 rakaat bagi yang ingin. Ingat ada kalimat bagi yang ingin. Beda redaksi ini dengan salat-salat yang lainnya. Wala tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan dibiasakan. Apa maksudnya kalimat ini? Salat 2 rakaat sebelum maghrib ini sekalipun statusnya sunnah, masuk dalam mutlak tapi tidak begitu dianjurkan oleh Nabi. Ya, karena waktunya yang sangat singkat, mepet antara adzan dengan iqamah plus dari maghrib ke isya. Kalau orang pada salat semua maghribnya mundur mendekat kepada isya, bagi antum gak ada masalah. Bagi orang tawaf yang ada di Mekah, bagi sekitaran di Madinah, atau waktunya yang sangat mepet. Makanya di Arab umumnya ketika selesai adzan itu umumnya akan cepat langsung iqamah. Nah, kalau misalnya Anda dalam situasi sudah baca Al-Quran, sudah berdoa, karena doa antara adzan dengan iqamat cepat dikabulkan, lebih cepat dikabulkan. Anda berdoa, sudah baca Al-Quran, masih ada waktu, orang pada belum datang, Anda ingin sholat, maka dipandang lebih bagus sholat daripada melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat. Ya, Anda malah bikin status, belum ada orang nih, sedang menunggu sholat maghrib. Paham ya? Sudah. Dah. Baik. Saya tanya sekarang. Sudah? Baik, saya tanya sekarang. Ya, sebelum zuhur ada salat? Ada salat sunnah? Apa jenisnya? Rawatib. Setelah zuhur ada salat sunnah? Apa jenisnya? Baik, sebelum asar ada salat sunnah? Baik, tidak ada. Yang bilang tidak ada angkat tangan? Yang bilang ada angkat tangan. Yang tidak jelas gak usah ngangkat. Lihat, sebelum asar ada, kan kita bahas. Apa jenisnya? Mutlak. Baik ya, sebelum maghrib ada salat sunnah? Apa jenisnya? Mutlak. Ba'da maghrib ada salat sunnah? Ada. Apa jenisnya? Rawatib. Masya Allah. Sebelum isya ada salat sunnah? Apa jenisnya? Kan saya nggak pernah terangkan. Bagaimana Anda bisa jawab? Saya kan belum sebutkan. Baik ya, belum. Saya nggak sebutkan. Coba lihat, ada nggak sebelum isya? Jangan pernah mengarang, karena mengarang hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalau ada dalil silakan kerjakan. Sebelum isya boleh 2 rakaat, boleh. Masuk dalam konteks mutlak. Karena setiap antara adzan dengan iqamah kebolehan ada salat 2 rakaat. Ini mutlak sifatnya. Boleh. Ba'da isya ada? Apa namanya? Rawatib. Baik. Sebelum apa bahasa Arabnya? Qabla. Baik. Sebelum salat? Qabliyah. Baik. Setelah apa bahasa Arabnya? Ba'da. Setelah salat? Ba'diyah. Baik. Qabliyah zuhur ada enggak? Ada. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ba'diyah zuhur? Berapa rakaat? 2 rakaat. Baik. Qabliyah asar? Ada. Berapa rakaat? 4 rakaat. Apa jenis qabliyahnya? Mutlak. Jelas? Sebelum zuhur apa jenis qabliyahnya? Rawatib. Di sini seringkali orang keliru menduga bahwa kalau disebutkan qabliyah itu yang dimaksud rawatib. Ini sering keliru di sini. Sehingga ketika disebutkan nggak ada qabliyah asar, ada qabliyah asar, yang nggak ada itu rawatib sebelum asar. Jelas ya? Qabliyah asar ada, jenisnya disebut dengan mutlak. Di qabliyah itu nama umum bagi setiap sholat yang ditunaikan sebelum sholat fardunya. Jenisnya bisa mutlak, bisa rawatib. Paham sampai sini? Jika kita tiap hari sholat 5 waktu tambah amalan sunnah, tidak mendapatkan satu dari yang 5 ini. Kalau orang nggak sholat nggak dapat, biarin aja karena nggak sholat. Tapi kalau ada orang sholat nggak dapat, dia sholat tapi masih berbuat yang tidak baik. Dia sholat misalnya tapi masih sering gelisah. Dia sholat tapi tidak bahagia. Dia sholat tapi tidak sukses. Dia sholat tapi doa tidak dikabulkan. Maka apa yang salah? Ini yang kita koreksi. Jangan-jangan kata Allah dalam Al-Quran, orang kalau sholat tidak dapat 5 ini, maka masalahnya satu di antara 2. Satu, orang sholat itu boleh jadi tidak khusyuk dalam sholatnya.
Satu, tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Bahkan kata Nabi di riwayat hadis Abu Daud, ya di Abu Daud, ada orang yang baru takbir aja sudah kelihatan gak khusyuk. Nih Bu, Pak ya, waktu kita takbir dan mengucapkan Allahu Akbar, itu kata Nabi, orang yang tidak khusyuk itu langsung gampang kelihatan, digoda oleh setan. Kata setan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sholat itu saking luar biasanya, Anda baru takbir begini nih, sebelum sholat khusyuk, fokus. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, kata Nabi, setan akan membisikkan di kepalanya, ingat ini, ingat itu. Makanya nanti pas sholat asar, kalau nggak percaya, nanti akan terbukti itu. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, di kepalanya motor, WhatsApp belum dibalas, status media sosial belum diupdate, di luar mie tek-tek belum dibeli. Bahkan saya katakan nih, kata-kata saya ini akan muncul dalam sholat nanti. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, kata Ustadz Adi, akan ada setan membisikkan, itu setan. Bahkan ada orang di ujung hadisnya, saking tidak khusyuknya, hatta la yash'ural musalli kam raqatan yusalli, sampai ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Satu. Jadi kalau ada orang sholatnya masih demikian, apalagi lupa dengan rakaat sholat, maka orang ini berpotensi sulit mendapatkan satu di antara 5 tadi. 2. Agak cepat, ini penutupnya. Saya mesti mohon maaf ya, maaf ini yang ini. Karena ini mungkin bahasanya halus tapi tajam. Ini langsung dari Al-Quran. Kata Al-Quran, kebanyakan orang nggak dapat yang 5 ini, maaf, karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi ada orang sholat tapi nggak ngerti bacaan sholat. Ruku nggak ngerti yang dibaca. Sujud nggak paham yang diungkapkan. Ini Anda bagaimana bisa khusyuk kalau nggak paham apa yang dilakukan? Anda kerja tapi nggak tahu yang dikerjakan, kan nggak akan maksimal pekerjaannya. Datang ke kantor mau kerja tapi nggak ngerti pekerjaan, bagaimana bisa kerja? Ini Anda pengen bahagia, kata Allah sholat, tapi Anda nggak ngerti bacaan sholat, nggak paham, gerakan sholat nggak mengerti. Bagaimana bisa khusus sholatnya kalau kita tidak memahami apa yang diungkapkan? Duduk di antara 2 sujud, warzuqni, minta rizki. Habis sholat berdoa lagi, ya Allah mohon berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzuqni ya Allah. Tuh, ini penyakit di dalam ibadah nih. Dulu orang itu belajar sampai paham. Orang sekarang yang penting bisa bacaannya, tahu gerakannya, nggak peduli apapun yang dipahami. Ini yang bikin celaka. Sekarang musim umroh, banyak orang umroh tawaf cuma sekedar putar-putar, tapi nggak ngerti yang dibacakan. Saya tawarkan sebentar nih, ini ke asar kurang lebih ada 6 sampai dengan 7 menit lagi. Saya mau tanyakan, mau tanya jawab atau saya sempurnakan sebentar? Ulangi, tanya jawab atau sempurnakan? 1 apa 2? Sudah. Udah nggak usah pakai tangan, orang paham kok. Nggak pakai tangan pun paham. Ya, pilihan cuma 2, kalau nggak 1. Ada. Jadi mau yang mana? Sudah. Ini pilihan ini loh, pilihan taklim bukan yang lain. Nah, ini lihat nih, fokus baik-baik. Kebanyakan orang yang sholat tidak paham bacaan dan gerakan sholat, dan ini menjalar ke ibadah lain. Padahal ada satu rahasia dalam tawaf. Yang mau umroh, ingat ini kalimat ini. Buka Quran surah ke-19. Ini rahasia terbatas. Ayat 47 sampai 49. Ini kalau Anda paham rahasia di ayat ini baru tawaf aja, baru tawaf, semua doa yang Anda mintakan berpotensi dikabulkan. Ini kisah Nabi Ibrahim. Makanya kenapa tawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Berhenti di mana itu bacaannya? Maqam Ibrahim. Dari Maqam Ibrahim ke Rukun Yamani bebas minta. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaannya, Ustadz, kenapa berhenti di Maqam Ibrahim bacaan yang tadi? Rahasianya ada di surat Maryam ayat 47 sampai dengan 49.
Di ayat itu ada isyarat Nabi Ibrahim itu pernah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat itu diamalkan isinya. Begitu diamalkan, lihat ayatnya. Wa wahabna lahu ishaq. Kami kabulkan semua dosanya. Maaf, kami kabulkan semua doanya. Kami kabulkan semua doanya. Bahkan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan, kami hadiahkan. Langsung mengandung, punya anak, lahir namanya Ishak. Apa rahasianya? Dibuat dalam tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kalau Anda kemudian baca bacaan itu, pahami artinya. Begitu diamalkan, kata Allah silahkan minta. Dari makam Ibrahim sampai rukun Yamani, minta bebas. Nggak harus pakai bahasa Arab. Anda boleh minta pakai bahasa kita. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, silahkan bebas. Bahkan ketika Anda ada di Hijr Ismail, Anda ada di depan Multazam, minta boleh. Saya punya pengalaman nih, kisah dari teman. Tapi walaupun caranya nggak harus ditiru, tapi kejadian. Orang ini meminta dengan bahasanya dan dikabulkan. 2 kisah. 1, datang pemuda di Multazam, ya Allah, hamba kesini ya Allah untuk minta, hamba belum ada jodoh. Mohon ya Allah berikan hamba ya Allah jodoh, berikan isyarat. Tiba-tiba datang seorang perempuan samping kanannya, tinggi, jangkung, hidungnya mancung, kulit putih, langsung ditunjuk, kayak gini ya Allah. Memang cara dia berdoa agak unik, orang bisa tertawa. Tapi saat pulang dari situ, nikah dia Pak. Walaupun bukan dengan yang tadi. Minta. Ada lagi yang kedua, ya Allah, hamba datang ke sini ya Allah banyak utang. Engkau tahu berapa banyak utang hamba ya Allah. Hamba juga punya catatan. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Tempel sama dia tuh. Walaupun membuat Anda tertawa, tapi dia meminta dengan cara yang benar. Apa yang dia pahami. Ini yang jarang terjadi. Yang nggak bisa umroh, nggak bisa haji, minta dalam sholat. Ada bacaan pakai bahasa Arab. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajjahtu, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Bacaan semua. Ada yang dibaca dalam hati saat sujud minta. Makanya Nabi itu saat sujud itu lama gitu. Ini orang sekarang ada yang sujudnya lama, lebih lama daripada Nabi. Nabi sudah bangun dia begini aja, ketiduran. Orang berdoa dia tidur. Nah itulah teman-teman sekalian. Jadi saya sampaikan satu saja dulu. Karena sebetulnya ada sampai dengan 7 rumus mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi yang pertama saya berikan satu dulu di antara 7 ini. 1, tolong jaga sholat kita. Siap insya Allah? Dibuktikan oleh Al-Quran dengan kejadian di masa lalu dan dengan keterangan-keterangan. Dan saya sekarang berikan satu amalan. Ini penting nih. Ustadz, sholat mana yang paling utama? Catat nih. Ada 40 rakaat. 40 rakaat. Anda kerjakan sholat ini 40 rakaat. Kalau Anda konsisten mengerjakannya selama sebulan aja, itu insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan. 1, 17 rakaat sholat fardu. Ya, kita mau berakhir. 17 rakaat sholat fardu yang wajib. Rumusnya 2, 4, 4, 3, 4. 2 sholat subuh, 4 sholat zuhur, 4 sholat asar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya. 2, 11 rakaat sholat malam tahajud. Kita agak cepat. 11 rakaat sholat malam tahajud. Di tahajud itu standarnya 11. Kalau mau 23 silahkan. Tapi latihan yang standar dulu 11. Dalilnya Al-Bukhari nomor hadis 2008. Paling kanan sebelah bawah dari Sayyidah Aisyah. 12 rakaat rawatib. 12 rakaat rawatib. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 586 dari Ummu Habibah. 12 rakaat itu apa saja Ustaz? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 setelah, 2 tambah 4 6 tambah 2 8, 2 rakaat setelah maghrib 10, terakhir 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jumlahnya 12 rakaat. 17 tambah 11 berapa? 28.
28 tambah 12 berapa? 40 rakaat. Tolong jaga 40 rakaat ini, tunaikan siang dan malam dengan benar, maka insya Allah seperti sahabat diwasiatkan oleh Nabi, mereka mengerjakannya dan mendapatkan kemudahan hidup dunia akhirat, maka insya Allah antum pun mendapatkan bagian dari itu semua.